إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah yang semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Usikum bitaqwallah. Wasiat ini kami sampaikan kepada ma'asyiral muslimin sekalian, yaitu berupa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad fazal muttaqun, karena sesungguhnya kemenangan, keberuntungan, kesuksesan di dunia dan di akhirat hanya akan dapat diraih oleh orang-orang yang bertakwa semata. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya Al-Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang beriman, wahai ma'asyiral muslimin sekalian yang mendengarkan ayat ini, wahai orang-orang yang kelak akan membaca ayat ini di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan sifat iman, sifat yang mulia. Allah perintahkan kita bagi yang beriman untuk bertakwa kepadanya semata. Kalau kita tanyakan sekarang, kalimat takwa ini sepanjang pekan kita mendengarkannya. Bahkan bagi kaum laki-laki setiap Jumat minimal pasti akan mendengarkan kalimat takwa ini. Akan tetapi, apakah kita semua sudah merealisasikan hakikat takwa sebaik-baiknya takwa tersebut di dalam diri kita? Sebaik-baiknya takwa adalah ketika kita berusaha mengerjakan perintah Allah dan Rasulnya. Sebaik-baiknya takwa adalah ketika kita berusaha meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang ketika kita sendiri. Sebaik-baiknya takwa adalah ketika kita berusaha meminta apapun yang kita inginkan langsung melalui Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun. Itulah yang dimaksud dengan haqqa tuqatih, sebaik-baiknya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati sebelum memeluk agama Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah sepanjang hari kalian perkataan yang jujur, perkataan yang terhindar dari dusta, perkataan yang amat-amat menjadikan saudara kalian bahagia, tidak menyakiti hati saudara kalian. Ucapkanlah mulai dari awal hari berkata yang jujur. Allah akan mudahkan kita, yuslih lakum a'malakum. Allah akan mudahkan kalian untuk mengerjakan amalan soleh yang lainnya, dengan syarat kita awali hari kita dengan berkata yang jujur. Bagi yang mau istiqamah di atas ketaatan, apalagi setelah keluar dari bulan Ramadan, kita membutuhkan keistiqomahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Awalilah hari kita dengan berkata yang jujur. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni bagi barang siapa yang mengawali harinya dengan berkata yang jujur. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang senantiasa taat atas perintah Allah dan Rasulnya pasti akan mendapatkan kemenangan yang amat-amat besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha
fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semoga Allah senantiasa meneguhkan, menegakkan hati kita di atas Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, pernahkah kita bertanya kepada diri kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hidup di muka bumi ini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan adanya makhluk hidup di atas muka bumi ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah kalian para manusia masih mengira kalian diciptakan di muka bumi ini hanya untuk kesia-siaan semata? Ketahuilah ma'asyiral muslimin, kita hidup di dunia ini bukan hanya untuk mencari rezeki, bukan hanya untuk makan, bukan hanya untuk tidur dan minum, bukan hanya untuk pergi bekerja kemudian bertemu dengan keluarga kita, tidak. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, kalau kita hidup di dunia ini untuk satu tujuan semata. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan kalian jin dan manusia di muka bumi ini melainkan hanya untuk mengibadati diriku semata, melainkan hanya untuk mengesahkan diriku semata, melainkan hanya untuk meminta apapun keinginan kita kepada dirinya semata tanpa melalui perantara apapun. Itulah tujuan kita hidup di muka bumi ini, ma'asyiral muslimin. Oleh karena itu, apapun yang akan kita kerjakan ke depannya, tolong tanamkan itu adalah ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Pergi kerja kita, mandi kita, makan kita, tanamkan itu ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, agar kelak kita ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dipertanyakan, madza amilta fid dunya? Apa yang dahulu engkau lakukan ketika di dunia? Kita akan mudah menjawabnya, aku mengerjakan ini, itu semua untuk ibadah karenamu ya Allah. Semoga dengan kita menanamkan niat ibadah atas segala apapun yang kita lakukan, akan mempermudah hisab kita kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan khutbah kali ini, pada khutbah Idul Fitri tahun ini, kami akan menyampaikan beberapa nasihat yang semoga nasihat ini dapat bermanfaat bagi kami yang menyampaikannya dan juga ma'asyiral muslimin yang mendengarkannya. Ma'asyiral muslimin, ibadah puasa telah Allah perintahkan kepada kita selama 30 hari lamanya. Ibadah puasa, ibadah menahan lapar dan hawa nafsu, telah Allah perintahkan kepada seluruh umat muslim yang menjalankannya. Akan tetapi, sebagaimana yang masih kita sangka-sangka, atau sebagian dari kita sangka bahwa ibadah puasa adalah beban bagi kaum muslimin, adalah beban bagi setiap muslim yang menjalankannya. Menahan lapar dan haus menurut mereka itu adalah beban. Sekali-kali ma'asyiral muslimin, ibadah puasa bukanlah beban. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan dari syariat puasa ini itu kemudahan untuk kalian, kemudahan untuk kalian mengerjakan amalan ibadah yang lain, kemudahan untuk kalian di atas ketaatan, kemudahan bagi kalian untuk mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah memahami apa hakikat sebenarnya dari berpuasa tersebut, jangan lagi ada yang memahami ini adalah beban, ini adalah nikmat. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan kita kesempatan berjumpa dengan bulan-bulan ampunan. Pada hari ini Allah perintahkan kita setelah 30 hari lamanya berpuasa untuk bertakbir, walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Pada hari ini kalian telah menyempurnakan 30 hari Ramadan dengan berpuasa. Lantas setelah kita berpuasa, Allah perintahkan kita untuk bertakbir, mengagungkan namanya, menyuarakan namanya pada hari ini.
Kalau ada yang bertanya kepada kita, apa tujuan kita bertakbir hari ini? Apa tujuan kita mengawali maghrib kita kemarin dengan takbir? Pagi ini kita bertakbir. Bukan hanya sebatas kita takbir semata. Takbir ini adalah bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan hidayah. Ala ma hadakum, atas hidayah yang telah kami berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan hendaknya kalian bersyukur atas hidayah tersebut. Hidayah atas apa? Hidayah kalian mampu menahan puasa. Hidayah kalian mampu melangkahkan kaki 30 hari ke masjid. Ibadah senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, hari ini tidak semua kita pantas mendapatkan kebahagiaan. Di antara kita sekarang ada yang tidak pantas sama sekali menghadiri lapangan ini untuk melaksanakan salat Id. Padahal Nabi SAW mengatakan lis-shaimi farhatan. Untuk orang yang berpuasa akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrih wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala dia berbuka puasa dan kebahagiaan tatkala dia mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kebahagiaan tatkala dia berpuasa. Apakah kita masih mengira kebahagiaan tatkala kita berpuasa, berbuka puasa adalah kebahagiaan tatkala kita diperbolehkan kembali makan lontong, tatkala kita diperbolehkan lagi minum sepuas kita? Benar ma'asyiral muslimin, itu adalah kebahagiaan. Tapi itu adalah kebahagiaan yang semu, yang akan hilang, akan kita keluarkan kembali. Akan tetapi kebahagiaan yang sejatinya yang diperoleh orang muslim yang berpuasa adalah tatkala dia bahagia, Allah masih memilih dia untuk berpuasa. Allah masih mengampuni dia. Allah masih berikan dia hidayah untuk melaksanakan salat Id pagi ini. Itulah yang seharusnya kita banggakan ma'asyiral muslimin. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa bukan untuk kalian menjadi diet, bukan untuk mendatangkan kesehatan untuk kalian, bukan. Itu tujuan yang ke belakang. Akan tetapi dari syariat puasa ini kita tahu kalau Allah memerintahkan puasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertambah ketakwaannya, agar kalian ketika keluar dari bulan Ramadan bertambah ketakwaannya, bukan hanya menjadi hamba Allah di bulan Ramadan, tapi kita semua adalah hamba Allah di Syawal, di Zulqa'dah, di Zulhijjah, sampai Ramadan tahun depan. Kita adalah hamba Allah selamanya. Bukan hanya momen Ramadan, bukan hanya momen hari haji. Tidak ma'asyiral muslimin. Pada hari ini, sebagaimana tadi kita katakan, tidak semua kita pantas menghadiri lapangan ini untuk melaksanakan salat Id. Laisal idu liman labisal jadid. Tidaklah Idul Fitri itu diberlakukan atau dipersilakan untuk orang-orang yang hanya bermodalkan pakaian baru. Tidak. Tidak untuk orang-orang yang hanya bermodalkan sandal baru. Tidak. Sejadah baru. Tidak. Cat rubah baru. Tidak. Innamal idu liman taqwa'u yazid. Akan tetapi salat Id ini, Idul Fitri ini hanya khusus bagi orang-orang yang takwanya bertambah setelah dia keluar dari sekolah bulan Ramadan. Maka dari kita semua sekarang, tanyakan kepada diri kita, apakah takwa kita bertambah setelah kita keluar dari bulan Ramadan, atau kita tidak bertambah sama sekali ketakwaannya? Di antara ciri-ciri ketakwaan yang bertambah, kita lebih mudah menjaga pandangan kita, kita lebih mudah menjaga lisan kita, kita lebih mudah menjaga hawa nafsu kita. Kalau kita semua mampu menahan ini, lebih mudah kita berhak untuk berbahagia pada hari ini. Nabi SAW pernah mengaminkan doanya malaikat Jibril. Di satu hadis Nabi mengatakan syaqiyun abdun. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan raghima anfum mri'in. Syaqiyun abdun, sengsara seorang hamba. Yang artinya kalau sengsara pasti kampung halamannya adalah neraka. Syaqiyun abdun raghima anfum mri'in, terkutuk dirinya, tersungkur kelak di akhirat. Siapa mereka? Adraka
Ramadan. Dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Dia mendengarkan pengumuman MUI 1 Ramadan tanggal 1 Maret kemarin. Thumman salakha minhu. Dia memiliki kesempatan sampai tanggal 30 Ramadan diberikan kesempatan hidup. Akan tetapi perjumpaannya selama 1 bulan ini walam yughfar lahu. Akan tetapi perjumpaannya ini tidak dapat mengampuni dirinya. Padahal pintu ampunan terbuka lebar-lebar di hadapannya, tapi tidak dia maksimalkan. Apa gunanya kita hadir hari ini untuk melaksanakan sholat Id, tetapi dosa kita bukannya berkurang ketika di bulan Ramadan, justru malah bertambah. Wa na'udzubillahi min zalik. Ingat ma'asyiral muslimin, di luar bulan Ramadan saja dosa itu ada petakannya. Dosa itu ada musibahnya yang sedang menunggu momentumnya menghampiri kita. Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibah. Tidaklah setiap kalian ditimpakan musibah fabima kasabat aidikum. Itu semua disebabkan oleh tangan-tangan kalian yang melakukan dosa. Hati-hati ma'asyiral muslimin. Kalau kita sekarang berpuasa tidak sungguh-sungguh, atau kebanyakan, atau di antara kita ada yang melakukan dosa di siang bolong Ramadan, atau bisa kita bilang berbuka puasa sebelum waktunya, mokel. Ini adalah dosa besar. Wa na'udzubillahi min zalik. Hati-hati. Kalau sekarang dia merasa nyaman dengan mokelnya, kalau sekarang dia merasa nyaman dengan maksiatnya, menonton film porno, padahal ini hari ampunan, tapi dia masih melakukan tontonan porno. Hati-hati. Ada ancaman, ada petaka dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menunggunya. Yang terakhir ma'asyiral muslimin, pada khutbah pesan pertama ini, hendaknya kita yang menginginkan menjadi hamba Allah yang sejati, hendaknya kita menghidupkan amalan-amalan Ramadan setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Di antara amal ibadah seorang hamba diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala dia rindu, tatkala dia ingin kembali melakukan amalan-amalan tersebut setelah dia tuntas melakukan amalannya. Maka bagi barang siapa yang ingin amalannya diterima pada Ramadan kemarin, hidupkan kembali amalan Ramadan setelah keluar dari bulan Ramadan. Ada 2 setidaknya yang hendaknya kita harus kerjakan ketika kita keluar dari bulan Ramadan. Pertama adalah berpuasa. Selesai Ramadan, selesai juga kita? Tidak ma'asyiral muslimin. Ibadah puasa itu Allah syariatkan sepanjang masa. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa yang kemarin berpuasa Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia tambah lagi 6 hari di bulan Syawal, faka'annahu shoma ad-dahra kullah, seakan dia telah berpuasa 1 tahun lamanya. Ini tips ma'asyiral muslimin. Yang mau ibadah puasa kembali, nih monggo. Allah jelaskan dari nabinya, ada puasa 6 hari, ganjarannya 1 tahun lamanya. Kalau kita bermalas-malasan ibadah puasa, ada kesempatan di awal ini. Kita masih memiliki tenaga, masih terbiasa untuk berpuasa. Mulailah puasa ini. Moga-moga dengan dia melakukan puasa Syawal ini sebagai bukti amalan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia rindu untuk berpuasa kembali. Karena dia masih ingin berpuasa kembali, dia tambah amalan ibadah puasanya setelah bulan Ramadan. Selesai Ramadan, selesai Syawal, apakah dia tuntas? Tidak. Masih ada Senin dan Kamis. Masih ada 3 hari setiap bulannya. Masih ada Arafah. Masih ada Asyura. Berpuasalah ma'asyiral muslimin, bukan hanya menggantungkan diri kita pada bulan Ramadan tahun depan. Entah kita berjumpa dengan bulan Ramadan, entah kita dapat merasakan kembali keharmonisan bulan Ramadan tahun depan, entah kita sehat tahun depan. Allahu a'lam. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Enggak ada yang tahu kita dapatkan apa nanti keluar dari lapangan, enggak ada yang tahu. Apa yang kita dapatkan esok hari enggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu kapan kita mati. Di mana kita mati, di rumah sakitkah, di jalan raya lah, di jalan rayakah kecelakaan, tidak ada yang tahu. Yang kedua, yang setidaknya jangan kita tinggalkan adalah al-qiyam, salat malam. Selesai Ramadan, kita tinggalkan tarawih kita. Ingat ma'asyiral muslimin, qiyamul lail
itu hanya namanya di bulan Ramadan. Namanya sesungguhnya adalah Qiyamul Lail. Tarawih itu namanya hanya di bulan Ramadan semata. Akan tetapi nama sesungguhnya adalah Qiyamul Lail. Dan ingat, kalau kita merugi, kalau kita sudah terbiasa melangkahkan kaki kita untuk Qiyamul Lail, tarawih 30 hari lamanya, keluar bulan Ramadan kita tinggalkan tarawih tersebut, kita tinggalkan Qiyamul Lail tersebut. Padahal Qiyamul Lail Allah perintahkan sepanjang masa. Nabi SAW diberikan wasiat oleh malaikat Jibril, Ish ma syi'ta, wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyit, karena sesungguhnya engkau akan mati. Wa'mal ma syi'ta, lakukanlah sepuasmu, karena sesungguhnya majziyun bih, karena sesungguhnya engkau akan diganjarkan atas amalan-amalanmu. Wa'lam, kata Jibril alaihi salam, ketahuilah Muhammad, anna syarafal mu'min, bahwa kemuliaannya seorang mukmin bukan dari pakaiannya, bukan dari mobilnya, bukan dari kendaraannya, bukan dari ilmunya, bukan dari banyaknya jamaah yang menghadiri pengajiannya, tidak. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail, adalah tatkala dia berdiri malam untuk mengerjakan solat malam. Ini yang disebut dengan muslim yang mulia. Ketika dia keluar dari bulan Ramadan, dia tambah lagi solat malamnya. Kalau dia tidak mampu bangun sepertiga malam, minimal 1 rakaat sebelum dia tidur. Solat witir minimal. Semoga bukti dia masih konsisten mengerjakan solat malam 1 rakaat ini sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dia di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ulama berselisih pendapat apa dan bagaimana pelaksanaan solat khutbah Idul Fitri. Apakah dilaksanakan 1 kali khutbah atau 2 kali khutbah? Kedua-duanya memiliki pendapat yang kuat dalam pembahasan fikih. Akan tetapi pada khutbah kedua ini kami khususkan pesannya untuk ibunda-ibunda kami, untuk kakak-kakak kami dan adik-adik kami yang perempuan di belakang. Dan ini sebagai bukti bahwasannya ada khutbah kedua di Idul Fitri dan Idul Adha. Untuk ibunda-ibunda kami, untuk kakak-kakak kami, ya ma'syaral ummahat, ketahuilah bahwasannya kalian adalah benteng terakhir untuk umat Islam. Ketahuilah bahwasannya kalian adalah sekolah sepanjang masa. Ketika sekolah-sekolah yang dibuka telah tutup, kalian adalah sekolah sepanjang masa untuk keluarga kalian. Kalau ingin Islam berjaya, ibunda-ibunda kami, maka jagalah diri kalian, jagalah kehormatan kalian. Kalau kalian mudah mengumbarkan aurat kalian, ketahuilah Islam secepat mungkin akan runtuh. Wa na'udzubillahi min zalik. Nabi SAW ketika diberangkatkan Isra Mi'raj, Nabi katakan, tasad uritun nar, aku diperlihatkan neraka dan isi-isinya. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, akan tetapi aku diperlihatkan bahwasannya penghuni neraka terbanyak adalah kalian, wahai ummahat, wahai kakak-kakakku, wahai ibunda-ibundaku. Kalian adalah penghuni neraka terbanyak. Kalian adalah benteng terakhir umat Islam. Namun sebaliknya kalian juga adalah fitnah terbesar bagi bangsa Islam. Maka jagalah diri kalian, jagalah kehormatan kalian, jangan mudah mengumbar aurat. Kata Nabi SAW, tasaddaqna, berbanyaklah sedekah wahai ibunda kami, perbanyaklah memberikan sedekah, perbanyaklah infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Kenapa kalian paling banyak masuk dalam neraka? Yakfurnal ashira wal ihsan. Kalian rajin salat, kalian puasa full, kalian punya ibadah, sering majelis ilmu, tapi penyakitnya cuma 2. Yakfurnal ashira wal ihsan. Kalian durhaka kepada suami-suami kalian. Kalian durhaka kepada ayah-ayah kalian bagi yang masih gadis. Kalian durhaka kepada kebaikan kedua orang tua kalian, yang membuat kedua orang tua kalian dongkol
yang membuat suami kalian dongkol dengan keberadaan kalian di rumah, hati-hati. Bagi yang merasa suaminya dongkol dengan dirinya, bagi yang merasa ayahnya dongkol dengan dirinya sepanjang hari di rumah, hati-hati, kalian akan mendapatkan ancaman neraka. Maka perbanyaklah sedekah, perbanyaklah sedekah. Sesungguhnya sedekah akan mengurangi, akan menggugurkan dosa-dosa kecil kalian. Pesan terakhir, ma'asyiral muslimin, setiap kami diberikan kesempatan untuk khutbah, ada nasihat, hendaknya setiap muslim harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang namanya husnul khatimah bukanlah sesuatu yang mudah, bukanlah sesuatu yang gampang diraih, tidak. Yang namanya surga itu pasti diraih dengan sulit. Begitu juga husnul khatimah, ciri orang yang masuk surga, harus diraih juga dengan yang sulit. Maka oleh karena itu setidaknya ada dua hal agar kita dapat menjalankan hal yang sulit tersebut, agar kita raih di akhir hayat kita. Yang pertama, hendaknya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jangan ada yang takut mati. Semua kita pasti mati, tapi mintalah kematian yang husnul khatimah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kita meminta seperti ini, sebagaimana yang diajarkan Nabi Yusuf, tawaffani muslima, wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan susullah aku, gabunglah aku bersama orang-orang yang soleh. Mintalah kepada Allah, ma'asyiral muslimin, agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Yang kedua, agar kita dapat mudah meraih kematian yang husnul khatimah, liyakun li ahadikum khib'un min amalihi salih. Hendaknya setiap kalian memiliki amalan saleh yang tersembunyi, yang tidak diketahui istrinya, yang tidak diketahui suaminya, yang tidak diketahui teman asramanya, tidak diketahui ayah ibundanya. Amalan saleh yang tersembunyi ini adalah indikasi apabila kita istiqomah menjalankan amalan soleh yang tersembunyi ini, adalah indikasi Allah akan memudahkan kita mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Apapun amalan solehnya, Allah mengatakan intu bedus sadaqat fani'immahi. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, itu bagus. Ada trombol yang lewat, kalian masukkan duit kalian, itu bagus. Akan tetapi Allah jelaskan, wa in tukhfuha, tapi kalau kalian sembunyikan sedekah tersebut, istri kalian tidak tahu, suami kalian tidak tahu, keluarga kalian tidak tahu, kalian bersedekah tanpa ada yang mengetahui, hanya Allah dan malaikat yang mengetahuinya, fani'immahi, maka itu mulia untuk kalian. Itu kemuliaan untuk bagi barang siapa yang mau bersedekah diam-diam. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita tutup khutbah ini, hendaknya kita berbahagia, bertakbirlah, menebarkanlah salam kepada yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Kelak nanti kita akan pulang dari lapangan ini, laluilah jalan yang tadi kita beda tempat lalunya. Kalau tadi kita lihat dari sini, maka sunnahnya kita akan keluar dari sini. Itu sunnah dari Nabi SAW. Perbanyaklah menebarkan salam, bertakbirlah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal-amalan ibadah soleh kita. Kullu amin wa antum bi khair. Sepanjang tahun kita semua dalam keadaan yang baik. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma munzilal kitab mujriyas sahab hazimal ahzab ihzimhum ihzim a'da'aka a'dad-din. Ya Allah, binasakanlah Yahudi yang terkutuk yang masih berada di bumi Palestina. Hancurkan mereka, masukkan api-api neraka ke dalam rumah mereka, ya Allah. Jadikan istri-istri mereka janda sebagaimana istri-istri kaum muslimin janda. Jadikanlah anak-anak mereka yatim sebagaimana mereka menjadikan anak-anak kaum muslimin yatim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma a'idna Ramadan. Ya Allah, kembalikan kita pada bulan Ramadan a'waman adidah, pada tahun depannya lagi. Perjumpakan kita dengan bulan Ramadan dengan keadaan yang sehat, agar kita mampu berpuasa kembali, agar kita mampu mengecas ketakwaan kita. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.